Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winners. Semoga sehat selalu. Saya mau kasih satu tips nih ya, buat panjenengan semuanya yang sekarang mungkin sedang terlilit permasalahan sulit, terlilit ekonomi yang lagi rendah, terlilit utang, terlilit permasalahan yang nggak kunjung selesai. Ada satu tips yang jenengan bisa lakukan jika jenengan ada fasilitasnya. Ya, apa itu? Tips agar panjenengan bisa segera keluar dari kondisi sulit ini. Insya Allah, kalau panjenengan lakukan ini, Allah ridho kepada panjenengan. Kalau jenengan lakukan ini, nanti kebuka ya. Yang tadinya sulit-sulit tadi itu dibukakan pintu kemudahan. Apa itu? Saya tanya dulu, panjenengan masih punya ibu enggak? Mamah, emak, mbok ya. Kalau zaman dulu orang manggil mbok. Sekarang mungkin mama. Tapi kalau di periode saya manggilnya ibu. Masih punya ibu. Kalau masih punya ibu, jenengan di dompet ada uang berapa? Ada Umi, saya mah 100.000. Kasih ibu. Ada Umi 1 juta. Kasih ibu. Kasih. Senengin hatinya. Kasih. Gak usah tanpa pikir panjang lagi. Tapi Umi saya mau pakai 200-nya nih. Kasih 800-nya. Kasih ibu. Nanti pasti ibu kaget. Selain senang, pasti kaget. Dan pasti seorang ibu di hatinya, ketika dia terharu dengan anaknya, akan mendoakan kebaikan-kebaikan. Jangan lupa, di rumahmu itu ada keramat hidup. Kalau yang ibunya masih hidup. Kalau ibunya udah meninggal seperti saya gimana? Kirimin doa, sedekahin. Percayalah, kalau panjenengan memuliakan ibu jenengan, Allah pasti akan mudahkan urusanmu apapun itu. Yang sulit-sulit tadi itu akan dimudahkan. Tapi barang siapa menyakiti hati ibundanya, pelit terhadap ibundanya, maka dia akan berenang dalam kesengsaraan. Yang ibunya kandung udah meninggal, tapi punya ibu mertua tuh muliakan. Umi, tapi aku juga miskin, Umi. Gimana caranya aku miskin? Aku aja makannya kurang gitu kan. Panjenengan bisa senangkan hatinya ibu dengan cara lain. Datang, pijiti kakinya, cium tangannya, minta maaf padanya, minta doanya, minta ridhonya, minta restunya. Karena ridho Allah daripada ridho ibumu. Aku jauh, Umi, aku merantau di Kalimantan, ibuku di Jawa. Video call ke nomor tetangga kalau ibu nggak punya telepon. Kalau perlu ada rezeki, belikan handphone yang bagusan, yang bisa video call setiap saat. Sebab nanti ketika ibumu sudah nggak ada seperti saya, ketika saya kangen, saya cuma bisa ciumin bekas bajunya, daster-dasternya, saya ciumin. Hanya bisa menghadiahkan doa-doa, hanya bisa menghadiahkan sedekah-sedekah yang pahalanya saya niatkan untuk almarhumah ibu. Hidup saya kenapa mudah? Semua urusan saya kenapa selesai? Salah satunya karena Allah ridho melalui ridho ibuku. Dulu ketika beliau masih hidup, saya rajin banget minta doa kepada beliau. Rajin banget, percayalah, nanti lihat ya. Doa seorang ibu untuk anaknya mustajab. Mustajab. Menembus langit ketujuh, mengguncang arasnya Allah. Maka minta doa kepada ibumu. Kesulitan apa yang sekarang kamu hadapi? Mintalah doa kepada ibumu, datangi. Datangi. Di rumahmu itu ada keramat hidup, datangi. Muliakan, bahagiakan. Punya sayur, masak ayam, bagi separuh-separuh, kasih ibu. Punya apa? Punya roti, bagi. Sebagian anak, sebagian keluarga, sebagian kasih ibu. Punya gaji. Saya dulu kalau gajian, pertama kali gaji saya masuk jam 4 subuh, jam 3 subuh. Pantang bagi saya untuk melakukan bayar-bayar. Pantang bagi saya untuk melakukan belanja-belanja sebelum ngasih ibu. Yang pertama, subuh itu masuk, ibu dulu saya transfer. Kenapa? Karena saya berharap dengan begitu Allah ridho kepada saya. Maka nggak heran, semua urusan saya Allah mudahkan. Dan ketika ibu minta, misalnya ada acara, Dok, tanggal sekian ada acara. Ketika saya nggak ada duit pun saya akan menjawab apa? Insya Allah ada, Bu, nanti saya kasih. Nggak tahu nantinya dapat dari mana, tapi ada aja jalannya untuk dapat rezeki tersebut.
Maka panjenengan praktekin tuh. Itu tips ya. Buat panjenengan yang sekarang lagi di kondisi sulit. Ingat ibumu. Ada duit berapa sekarang di ATM? Transfer. Ada duit berapa di dompet? Kasih. Jangan hitung-hitungan, jangan pelit. Ya. Kasih. Nanti kamu akan lihat manfaatnya.